Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Pemburu Kisah. Malam hari ini spesial episode yang ke-100 Misteri Zone. Bukan begitu Kang Sir ya? Iya, betul sekali Pak Jack. Dan ini semua karena para Sobat Pemburu Kisah memberikan semangat pada kami. Dan tak lupa kita juga ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa membuat konten-konten, membuat hadir kisah-kisah misteri dan horor Hingga yang ke-100 kalinya ini Pak Jack ya. Terima kasih juga buat rekan-rekan yang sudah bersedia berbagi kisah dengan kita ya. Dan juga teman-teman yang nggak lupa terus support hingga kita bisa mencapai 100 episode Pak Jack. Dan insya Allah kita akan tetap semangat menghadirkan kisah-kisah yang lebih menarik lainnya. Dan malam hari ini ada satu kisah yang dibagikan oleh Mbak Hera. Dan kisah ini terjadi di tahun 2007. Kisah seperti apa yang dialami oleh Mbak Hera ini? Monggo Kang Surya. Iya Pak Jack. Jadi kisah ini sudah cukup lama sekali ya. Cuman kebetulan ini Mbak Hera atau Bu Hera ini ya. Mbak Hera aja ya. Kebetulan beliau akhirnya bersedia berbagi cerita dengan kami. Dan waktu itu memang ya kejadian yang dialami langsung oleh beliaunya. Jadi pada waktu itu Mbak Hera kan kebetulan tinggal di salah satu daerah di Pasuruan ya Pak Jack ya. Jadi waktu itu memang daerah di sana kebetulan ya masih daerah pedesaan lah, tapi juga nggak terlalu jauh dari pusat kota. Cuman memang untuk akses ke sana tidak semua kendaraan bisa menempuh dengan mudah ya, karena selain jalur pegunungan yang naik turun juga terutama pada penerangan jalan kalau malam hari tidak sebagus sekarang katanya. Jadi waktu itu tahun 2007 kebetulan beliau ini sebenarnya punya bercerita sering mudah sekali merasakan hal-hal yang gaib Pak Jack. Jadi ya mungkin sedikit peka lah ceritanya. Cuman pada waktu itu ya pengalaman yang sangat luar biasa bagi Mbak Hera ya. Waktu itu pada suatu malam, itu kira-kira belum tengah malam banget sih, masih jam 9 atau jam 10 ya. Tapi memang kondisi di daerah pedesaan kan cukup sepi Pak Jack. Apalagi tempat-tempat yang jauh dari keramaian, dan di sana itu aktivitas penduduk rata-rata selain aktivitas di perkebunan juga di kalau malam itu mereka lebih banyak istirahat karena pagi harinya kan harus beraktivitas di awal pagi gitu ya. Jadi menjelang jam 10 malam itu kondisinya juga rata-rata orang-orang sudah istirahat semua. Termasuk Mbak Hera ini juga istirahat bersama keluarganya. Tapi pada waktu itu memang dia merasa tidak nyaman. Entah mungkin hal-hal seperti ini biasanya dialaminya pasti bakal ada sesuatu. Tapi mungkin sesuatu itu ya hanya sekedar perasaan, ada penampakan atau apa. Bagi Mbak Hera itu sudah biasa karena mungkin dia sudah cukup peka dengan hal-hal seperti itu ya. Tapi memang yang kejadian kali ini benar-benar di luar prediksi yang dia perkirakan sebelumnya. Ketika dia mulai istirahat di dalam rumah itu ya antara tidur dan terjaga itu rasanya seperti nggak jauh beda Pak Jack. Mungkin ya itu tadi kondisinya sudah merasa tidak nyaman sampai akhirnya cukup lama nggak bisa istirahat dengan enak. Dan entah kenapa dalam kondisi mendadak itu seperti dia itu tahu-tahu kayak terlelap gitu. Ya rasanya seperti singkat sekali. Tapi tahu-tahu ada orang yang mengetuk pintu. Nah, jadi Mbak Hera ini langsung terbangun padahal dia itu perasaan baru saja memejamkan mata dari tadi jam 10 itu nggak bisa tidur, nggak bisa nyaman gitu. Terbangun itu melihat kondisi rumah itu kok rasanya itu beda. Jadi dalam rumah itu seperti ada kayak kabut gitu Pak Jack. Atau mungkin dia ini seolah terbangun dengan memakai kayak matanya ditutupi seperti ada membran tipis gitu. Jadi perasaan dia waktu itu adalah apakah ini aku terbangun atau dalam mimpi.
Tapi karena waktu itu dia merasa tidur sangat singkat, jadi baginya itu mungkin ini bangun tidur belum membuka mata dengan sempurna gitu. Apalagi di luar ada orang mengetuk pintu, cepet-cepet berjalan keluar, dan ketika membuka pintu itu ada sesosok laki-laki ya. Ya dia nggak terlalu tua, tapi juga nggak bisa dibilang muda. Dan di luar itu ada kendaraan, itu seperti delman atau kereta kuda yang masih memakai lampu ublek, lampu dari cahaya api itu aja. Sebenarnya Mbak Hera itu sudah merasa ini sudah bukan hal yang lumrah gitu, karena area pegunungan seperti ini kan jalannya naik turun, aspalnya juga rusak. Kok bisa ada kereta kuda seperti ini bisa naik sampai ke atas ini, apalagi kebetulan rumahnya Mbak Hera kan waktu itu kan ya posisi jalannya kan cukup curam, naiknya itu mungkin ya untuk kendaraan seperti kuda kayaknya tidak mampu Pak Jack untuk mendaki dengan jalan menuju rumahnya dengan kemiringan seperti itu. Nah Mbak Hera ini sebenarnya ingin membangunkan suaminya, karena dia membuka pintu bertemu dengan orang asing ini, dia ini rasanya sudah antara mimpi dan kenyataan gitu. Namun entah kenapa dia berusaha membangunkan suaminya itu, ya suaminya itu seperti tidak bisa terbangun walaupun sudah dipanggil beberapa kali, Pak. Ada tamu gitu. Tapi suaminya kok masih nyenyak tidur, seolah-olah tidak merasakan apa yang tubuhnya ketika disentuh, ditepuk itu seperti tidak merasakan suaminya. Karena tamu itu terus menunggu, Mbak Hera pun juga daripada mungkin tamu ini ada perlu apa ya, saya tanya dulu deh. Akhirnya dia berjalan menemui tamunya. Tamunya itu berkata, "Bu, mohon maaf, saya bisa minta bantuan nggak? Saya minta tolong gitu." Nah Mbak Hera ini mulai ragu dia. Minta tolong ke siapa? Ya sama jenengan, sama Anda katanya gitu. Mbak Hera kembali bingung. Perasaan selama ini dia kan ibu rumah tangga ya, dengan kemampuan skillnya itu apa sih kok sampai dimintai tolong? Apakah mungkin masak atau mungkin mencuci atau apa? Cuman kenapa harus minta tolong tengah malam seperti ini? Karena waktu itu dia melihat jam dinding itu sudah hampir tengah malam Pak Jack. Minta tolong apa? Minta tolong keluarga saya, monggo ikut saya aja, ini ada kendaraannya. Loh, rumahnya di mana? Di area sana. Dia itu menyebutkan suatu daerah, suatu kayak dukuh atau desa gitu, yang itu sebenarnya tidak asing bagi Mbak Hera, karena desa itu sebenarnya ya cukup jauh di bawah kaki bukit ya, di bawah kaki gunung. Mungkin perjalanan untuk kendaraan bermotor bisa setengah jam lebih, apalagi ini malam-malam kok pakai andong gitu. Nah ini cukup jauh, ini delman atau andongnya kok bisa nyampe sini gitu. Karena waktu itu instingnya itu mengatakan tidak sebenarnya, tapi entah kenapa Mbak Hera itu kayak ada rasa sisi kemanusiaannya itu benar-benar lebih kuat. Jadi dia itu merasa orang ini minta tolong, kalau minta tolong ke ibu rumah tangga mungkin ya bukan hal-hal yang lumrah ya, tapi sepertinya minta tolong ini dalam hal mungkin urusan yang berhubungan dengan apa yang saya punyai, kayak semacam peka itu tadi. Jadi kebetulan Mbak Hera ini kan punya sedikit agak peka ya, jadi kadang-kadang kalau ada tetangganya yang sakit, yang non medis itu kadang-kadang dianya ini bisa agak paham, oh mungkin habis ini coba aja mungkin berdoa seperti ini atau apa, jadi kayak sekedar diberitahu gitu. Akhirnya ya karena merasa sisi kemanusiaannya lebih tertarik, akhirnya Mbak Hera pun bersedia. Dia hanya mengunci pintu seadanya, menaiki andong bersama orang asing itu termasuk pengemudinya, dan sempat diberitahu, nanti kalau delman ini atau andong ini berjalan, Anda jangan nengok-nengok ke belakang ya. Nah ini langsung Mbak Hera ini merasa ini memang agak beda. Dia ini sebenarnya ya pingin balik, tapi entah kenapa seperti itu tadi, rasa ingin menolongnya itu kok benar-benar lebih kuat gitu dari apa yang dia inginkan. Akhirnya mulailah kereta itu berjalan. Ya jalannya itu seperti normal, tapi ya sekali lagi Mbak Hera tidak sampai berani menoleh.
Dia hanya mengikuti kendaraan itu berjalan, menyusuri jalan itu seperti kayak apa ya, naik mobil malah Pak Jack. Jadi rasanya seperti di dalam mobil, di dalam kaca mobil itu melihat sekeliling jalanan itu kok terasa agak cepat gitu ya. Hingga nggak berapa lama sampailah dia di sebuah rumah. Nah, rumah ini memang bentuknya seperti rumah manusia, tapi kondisi di dalamnya itu sedikit berbeda. Jadi ketika Mbak Hera ini masuk, dia itu bertemu dengan banyak perabotan, meja, kursi itu semua terbuat dari batu. Ya mungkin entah pemilik rumahnya ini kesukaannya mengoleksi barang-barang mebel seperti itu ya, mebeler yang terbuat dari batu ya. Tapi itu semakin berbeda lagi ketika di meja itu sudah banyak suguhan Mbak Jack. Dan suguhan itu sesuatu yang benar-benar disukai oleh Mbak Hera. Padahal Mbak Hera sama sekali nggak kenal dengan beliau yang minta tolong ini, sama sekali nggak kenal. Tapi entah kenapa kok jajanan, ya kalau orang sana kan jajan pasar itu semua yang dipajang di sana itu disukai Mbak Hera. Ya dia ada kayak ya onde-onde atau apa gitu. Banyak lah makanan termasuk buah-buahan itu semua kesukaan Mbak Hera. Dan semua itu ditaruh di atas piring yang sama terbuat dari batu. Jadi kayak cobek batu gitu Pak Jack. Mbak Hera dipersilahkan untuk makan, tapi ya sekali lagi kayak instingnya itu merasa waduh kalau makan ini aku ini jelas ini bukan suatu hal yang normal ini. Kalau aku makan nanti resikonya apa? Jadi Mbak Hera bayangannya itu aja. Dia cepat-cepat bertanya kira-kira apa yang bisa saya bantu gitu. Akhirnya laki-laki tadi itu sambil bercerita dia hanya berkata, anak saya sebenarnya ini ada sesuatu yang hanya jenengan, hanya Anda yang mungkin bisa bantu gitu. Anak saya perempuan, terus ya ini mungkin perlu bantuan sekarang juga, barangkali tidak keberatan, ayo masuk ke kamar, saya tunjukkan kamarnya, tapi tolong sampean jangan kaget. Jadi Anda jangan kaget gitu. Ya akhirnya Mbak Hera dengan berdiri dengan penuh penasaran, dia diajak masuk ke dalam kamar yang hanya ditutupi kayak kelambu gitu. Begitu masuk ke dalam, Mbak Hera ini ya luar biasa kaget beneran ya, tapi memang karena sudah diberitahu tadi ya, dia itu melihat seorang perempuan itu tidur di atas ranjangnya yang terbuat dari batu itu tadi. Dia itu tidur tapi perutnya itu besar Pak Jack. Jadi kayak perutnya itu kayak ukurannya berkali lipat lebih besar dari perut orang yang sudah hamil atau jauh lebih besar. Nah, Mbak Hera ini cuma terdiam dan entah kenapa instingnya itu cuma berkata bahwa perempuan ini hamil mau melahirkan. Itu aja. Dan itu semua kayak seperti ada yang nuntun gitu Pak Jack. Nah, dan tuan rumah itu juga enggak bercerita bahwa ini melahirkan atau apa. Dia cuma minta tolong anak perempuan saya ini segera ditolong gitu aja. Dia juga enggak bilang mau melahirkan atau apa gitu. Ya akhirnya dengan hati-hati Mbak Hera ini ya melakukan bantuan seperti halnya dia mungkin pernah pernah lihat tetangga-tetangganya dulu, mungkin orang-orang tua zaman dulu gimana kalau membantu menangani persalinan gitu, atau mungkin ya bayangannya dia ini ya ibu ini harus segera ditolong, perempuan ini harus segera ditolong gitu. Jadi dia dengan memposisikan dirinya membantu ibu muda itu untuk melahirkan. Ya waktu itu dia hanya berpikir yaitu tadi rasa kemanusiaan itu tadi, dan yang penting dia itu berharap ini cepat selesai gitu. Kalau memang bisa dibantu tolong ya bisalah. Mungkin ini adalah hal yang pengalaman yang sangat luar biasa gitu. Mulailah Mbak Hera ini ya membantu ibu muda tadi itu melakukan persalinan, dan ketika dia berusaha perlahan demi perlahan untuk membantu bayi itu keluar, ya sebenarnya surprise itu bertambah lagi Pak Jack. Satu bayi keluar, masih ada lagi. Jadi Mbak Hera ini bercerita seolah-olah bayi itu yang sudah keluar itu Pak Jack, ya ini sosoknya katanya nggak seperti bayi lumrah sih.
Jadi tubuhnya ada sedikit bulu, terus kedua tangannya ini sangat panjang, melebihi panjang kakinya katanya. Ya enggak normal lah tubuhnya. Dan ketika selesai satu bayi keluar, itu ditaruh dalam gendongan, ditaruh di atas ranjang, tahu-tahu sudah berdiri jalan. Satu bayi lagi keluar ditaruh, nggak lama tahu-tahu berdiri berjalan. Jadi sudah bisa kayak jalan gitu, nggak ada kayak semacam dia harus meronta-ronta seperti bayi baru lahir, seperti bayi manusia gitu. Dan itu berulang terus seperti itu sampai, kalau nggak salah itu sampai 8. Jadi 8 bayi yang keluar, semuanya ditaruh di atas ranjang, langsung berdiri dan berjalan dan berkumpul di pojok ruangan. Ya Mbak Hera setelah itu semua, Mbak Hera sempat bingung juga, ini sebenarnya ini bangsa apa yang saya tolong ini. Dia juga tidak tahu apakah ini sosok apa atau apa, dia tidak berpikiran sama sekali, cuman dia merasa ini memang lumrah bukan manusia. Dan ketika semua itu sudah selesai, ya Mbak Hera kemudian membersihkan diri, dan ibu muda itu dalam kondisi tidur itu tadi ya benar-benar luar biasa, perutnya langsung kempes dan rata. Setelah itu Mbak Hera cepat-cepat membersihkan tangan, dan ketika dia ditawari untuk makan minum, kayaknya ya Mbak Hera sudah tidak ada pemikiran ke arah sana. Dia bayangannya cuma satu, pulang ke rumah cepet malam ini juga secepatnya gitu. Nah, orang-orang yang ada di rumah itu semuanya kayak ya tersenyum dan berterima kasih pada Mbak Hera. Dan karena Mbak Hera cepat-cepat menunjukkan gelagat yang ingin segera pulang, sebenarnya orang-orang itu paham, monggo saya antar pulang gitu. Tapi tolong seperti tadi, jangan menengok ke belakang gitu. Ya akhirnya dengan kondisi yang masih penuh tanda tanya, Mbak Hera ini pun naik ke atas delman, dan seperti tadi delman itu berjalan terus sampai akhirnya tiba di depan rumahnya. Nah, begitu tiba di depan rumah, Mbak Hera ini dipersilahkan turun. Dia turun itu, orang itu seperti mengeluarkan bungkusan gitu. Bungkusan itu seperti kayak ditutup kain yang agak kumal gitu. Dan ketika dilihat itu uang dalam jumlah yang berkepok-kepok Pak Jack. Ya mungkin kalau waktu itu ada berapa kepok ya mungkin bisa jadi belasan juta atau puluhan juta gitu Pak Jack. Ya Mbak Hera agak gemetar juga, baru kali ini nerima duit sebanyak itu. Kemudian dia dipersilahkan masuk ke dalam rumah, orang-orang itu kemudian berpamitan. Dan Mbak Hera masih terus ngeliatin uang yang ada di dalam tangannya itu. Sampai akhirnya delman atau andong yang orang-orang punya tadi itu putar balik dan turun ke bawah hingga lampunya itu lenyap seperti kayak ditelan malam. Mbak Hera masuk ke dalam rumah, karena tadi memang belum dikunci, dia melihat jam dinding. Dan itu sesuatu yang kayaknya dia itu tadi merasa dari tengah malam sampai menjelang subuh, ketika melihat jam dinding itu masih belum jam 1 aja. Jadi ya rasanya tubuhnya ini sangat lelah sekali karena membantu keluarga yang melahirkan tadi itu sudah berjam-jam rasanya di sana. Lah ini nyampe rumah kok sepertinya pergi nggak ada setengah jam gitu. Ya akhirnya Mbak Hera mungkin karena kecapean, dia pun langsung ya masuk kamar tidur. Dia melihat keluarganya masih pada tidur semua, ya langsung tidur pulas. Dan ketika menjelang pagi, Mbak Hera ini terbangun. Kebetulan suaminya juga terbangun. Dia langsung bercerita apa yang dialami semalam. Dan bahkan ya menyampaikan bahwa tadi dikasih uang banyak ini, bingung mau diapain gitu. Loh, uang mana, kata suaminya. Uang dikasih orang yang tak bantu tadi. Dia ngambil ke atas meja bungkusan yang dia taruh semalam itu, dan ternyata ketika dibuka ya sudah seperti yang diduga Pak Jack. Isinya hanya berupa daun-daun yang kondisinya sudah mengering gitu. Ya akhirnya Mbak Hera pun menyadari ya, wah iya mungkin kayaknya walaupun gak dapat duit ya ndak masalah, karena tadi dia di awal itu malam-malam itu ketika mau ikut itu bayangan dia itu ya karena rasa ingin menolong. Jadi ya kalau
balik berharap itu ada imbalan berupa uang, kayaknya ya kejadiannya seperti ini. Ya mungkin itu berawal dari niatnya lah katanya gitu. Akhirnya kisah itu benar-benar menjadi pengalaman bagi Mbak Hera, Pak Jack. Sesuatu yang dia alami di tahun 2007 itu ya. Ya jadi mungkin itu yang kisah disampaikan oleh Mbak Hera ke kita, Pak Jack. Ya ini apa ya Kang ya, sesuatu yang gak lumrah juga sih sebenarnya. Dan itu mungkin Mbak Hera sendiri sebenarnya sudah merasa di awal bahwa yang menjemput beliau ini adalah bukan dari bangsa manusia sebenarnya. Betul. Gitu. Apalagi kalau melihat dari kondisi rumah Mbak Hera yang di pegunungan dan Andong tadi bisa naik ke sana, itu juga bukan sesuatu yang normal. Dan terima kasih Mbak Hera atas berbagi kisahnya. Untuk Sobat Berkisah, terima kasih juga telah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Dan ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.